Tepat waktu sih. Dira anaknya tuh bukan lelet ya, maksudnya Dira cepet, tapi nggak tahu lama aja geraknya kayak gitu. Kalau misalnya di pesantren tuh harus cepet-cepet kan. Jadi pergi sekolah juga nggak pernah telat. Tapi kok karena selama nih di rumah kan kita bangun sendiri, nggak kayak di pesantren kan kadang di counting sama akhwat-akhwatnya. Kalau di rumah kan enggak. Jadi kayak sekolah telat kayak gitu. Kalau misalnya di pesantren nggak pernah telat, apa-apa nggak pernah telat, makan nggak telat, kelas nggak telat, ke masjid juga nggak telat. Tapi ini kalau di rumah pergi bimbel telat, pergi sekolah telat ya, kok kenapa lama kayak gitu geraknya? Dulu perasaan nggak pernah sesantai ini kayak gitu. Terus belajarnya juga Ustaz. Kita di pesantren kalau belajar tuh emang sampai tengah-tengah malam kayak gitu kan. Emang betulan belajar. Kalau misalnya ujian nggak bisa ya karena nggak belajar kayak itu. Sedangkan di sekolah yang sekarang nggak ada tuh namanya belajar sampai tengah-tengah malam. Belajar aja kayak semana bisa yang di sekolah tuh belajar udah kayak gitu. Tapi selama Dira di pesantren Ustaz, maksudnya itu nggak jadi masalah sih sama Dira, karena justru kalau misalnya kayak gitu kita jadi ningkatin kreativitas sendiri kayak gitu. Kita jadi think out of the box kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kita nggak tahu apa-apa, kita tinggal explore media sosial kan. Tapi kalau di sini kita nggak, kita memang ya udah berpikir apa yang ada aja kayak gitu, nggak sampai nyari-nyari keluar gitu. Alhamdulillah Dira baru menang esai bahasa Inggris juga, esai internasional, dapat penghargaan Merit Award. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Almanar Podcast. Pada hari ini saya mau berbicara dengan alumnus Almanar, 3 tahun di sini dulu, sekarang dia sekolah di luar. Kami ingin berbincang, ingin menanyakan kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini seputar pengalaman dia selama di pesantren dan sekarang berada di luar pesantren. Selamat datang Jaladarina Pandiani Putri. How are you? Alhamdulillah, feeling great. Okay. Never been this good. Jadi bagi para pendengar, Jaladarina ini dulu dia di Almanar selama 3 tahun. Sejak tahun berapa, Dira? Dari 2019 sampai 2022. Sampai 2022 ya. Dulu dia aktif di jadi host juga dulu. Jadi sering dari anak humas juga ya dulu sama si Nisa Kaila ya kan. Dan di tahun ketiga dia hijrah ya kan. Hijrah untuk mencari pengetahuan lain di luar ya. Tapi hati dia tetap di Almanar dia, karena sering komunikasi segala macam, kalau ada acara sering berkunjung ya. Kira-kira Dira dulu what do you think waktu ketika udah kelas 3 ada mau pindah tuh, apa yang ada di pikiran Dira dulu? Sebenarnya sih kelas 3 itu nggak pernah kepikiran untuk, maksudnya hijrah tuh nggak pernah ada kepikiran, karena memang dari awal niatnya emang udah 6 tahun kayak gitu, udah jalanin aja. Ternyata ada beberapa occasion dari keluarga juga, keluarga ada sedikit susah lah kalau misalnya nggak ada Dira di rumah, jadi harus pindah kayak gitu ke sekolah yang sebenarnya nggak mesti sekolah di luar, cuman sekolah yang nggak boarding aja gitu. Akhirnya setelah beribu debat panjang sama keluarga juga, ya udahlah apa yang orang tua mau, akhirnya turutin aja kayak gitu. Ya, jadi memang sebenarnya dimanapun belajar is okay ya, tidak ada masalah ya kan. Dan juga kita menuntut ilmu ya, apa istilahnya? Kalau kita emas dimanapun itu tetap emas dia. Maksudnya ya berprestasi dan segala macam ya. Ada banyak sih Dira sebenarnya kasus kayak Dira ini. Dulu saya juga ada berapa santri ada pertimbangan khusus lah di keluarga, mungkin jauh. Ada juga saya ingat Ustaz dulu ada santriwati juga dia karena nggak ada yang jaga adik di rumah segala macam, orang tuanya kerja dan segala macam ya ini. Tapi intinya tujuan belajarnya tetap sama sih ya, hanya perbedaan tempat aja. Jadi Dira dulu selanjutnya kemana? Setelah dari sini kemana lanjutnya? Ke Man Model. Sekarang Man 1 Banda Aceh.
Sekarang dulu Man Model, sekarang namanya udah jadi Man 1 Banda Aceh. Oh gitu. Kan tapi orang tidak sebut Man Model. Cuman banyak kenalnya Man Model. Oh gitu ya. Dira, ini kita sharing aja Dira ya. Karena saya nggak siapin pertanyaan yang ini ibaratnya saya semacam pertemuan yang inilah ya kan, apa yang sudah lama tidak bertemu akhirnya jumpa lagi dengan saya undang Dira untuk ketemu kawan-kawannya juga ya. Karena Dira ini bukan asing bagi saya, dulu memang sering jadi host, jadi narasumber juga ya. Dira pun juga aktif di dulu dan storytelling ya Dira ya. Storytelling ya. Bahasa Inggrisnya alhamdulillah di atas rata-rata lah. Kalah bahasa Inggris Ustaz Dira ya. Kemudian Dira hijrah ke Man Model ya. Apa yang Dira rasakan tuh ketika gimana ya saya bilang ya, kamu kan di sini di pesantren 3 tahun. Tiba-tiba berbeda alam lah Islam, bukan beda alam maksud Ustaz. Kok bahasanya beda alam ya. Ketika kamu kan hidup sama-sama ya kan hidup sama-sama, kemudian tiba-tiba pulang ke rumah nggak ada kawan kayak di pesantren lagi. Apa yang dirasakan itu? Rasanya lain, tapi memang kayak kerasa beda kayak itu. Kalau misalnya, jadi kebetulan kan Dira orang tua ada kan dua-duanya career woman and career man. Ayah Dira kerjanya di Jakarta, mama kerja di sini, cuman sering bolak-balik dinas keluar kota. Jadi emang kerasa sepi kayak itu, di rumah sendiri harus jagain adik, habis itu apa-apa sendiri, kadang yang siapin makan di rumah siapin sendiri kayak gitu. Kalau di sini kan udah disiapin makan, kita tinggal ngantri makan, habis itu makannya rame-rame, nih jadi kayak kok sendiri kayak gitu. Habis itu apa lagi ya? Kalau misalnya udah waktu sholat kan tuh sering kali lari-lari, habis itu pergi sholatnya juga bareng-bareng, selalu saya tunggu-tungguan kayak itu. Ini nggak ada sholat aja sendiri, ibadah aja sendiri, nggak ada kesan seru rame-ramenya lagi sih. Jadi agak ada semacam ini ya, kehilangan vibe-nya ya. Vibes-nya udah berbeda. Dira ditempa di Almanar ini 3 tahun Dira ya. Saya pikir 3 tahun bukan waktu yang singkat Dira ya kan. Kamu melalui, karena kan di sanawiyah ini kan berat, walaupun dia lihat berat juga, tapi maksud Ustaz kan apalagi di awal-awal di tahun pertama itu kan pasti ini kan ada rasa nggak betah, kemudian bertahan 3 tahun tuh yang mau saya bilang, siapapun yang tamat 3 tahun di Almanar ini dia sudah melalui proses yang luar biasa ya kan. Kalaupun dia melanjut di luar enggak masalah. Ustaz, kadang-kadang ada anak menanyakan pendapat, Ustaz mau lanjut tahfidz atau apa dia mengembangkan, ataupun eksaknya mau ke sekolah yang sekarang kedinasan ya. Enggak ada masalah, yang penting dia sudah mempertimbangkan dengan demikian rupa. Maksud Ustaz bukan dia sampai di luar dia udah enggak tahu arah kemana. Tapi dia sudah merencanakan dengan baik ke sekolah ini, dia plannya sudah tertata rapi, kuliahnya kemana, itu tidak ada masalah. Jika ada hal di sini yang kurang, misalnya misalnya eksak di sini kurang Ustaz misalnya ya kan, tapi ke sekolah yang lebih ini tidak masalah, lanjut aja ya. Yang penting nilai-nilai pesantren itu tetap dibawa ya kan Dira kan. Jadi hal apa yang Dira rasakan didikan pesantren selama 3 tahun dan itu sangat terasa waktu Dira sudah di luar, apa yang dirasakan? Banyak Ustaz nih. Tepat waktu sih. Dira anaknya tuh bukan lelet ya, maksudnya Dira cepet tapi nggak tahu lama aja geraknya kayak gitu. Kalau misalnya di pesantren tuh harus cepet-cepet kan. Jadi pergi sekolah juga nggak pernah telat. Tapi kok karena selama nih di rumah kan kita bangun sendiri, nggak kayak di pesantren kan kadang di counting sama akhwat-akhwatnya. Kalau di rumah kan enggak. Jadi kayak sekolah telat kayak gitu. Kalau misalnya di pesantren nggak pernah telat, apa-apa nggak pernah telat, makan nggak telat, kelas nggak telat, ke masjid juga nggak telat. Tapi ini kalau di rumah pergi bimbel telat, pergi sekolah telat, kayak kok kenapa lama kayak gitu geraknya. Dulu perasaan nggak pernah sesantai ini kayak gitu. Terus belajarnya juga Ustaz,
kita di pesantren kalau belajar tuh emang sampai tengah-tengah malam kayak gitu kan. Emang betulan belajar. Kalau misalnya ujian nggak bisa ya karena nggak belajar kayak gitu. Sedangkan di sekolah yang sekarang nggak ada tuh namanya belajar sampai tengah-tengah malam. Belajar aja kayak semana bisa yang di sekolah tuh belajar udah kayak gitu. Di rumah nggak ada lagi. Di rumah tuh kayak waktunya itu untuk istirahat kayak itu. Karena dari sekolah udah full day dari pagi sampai sore les lagi. Jadi di rumah tuh nggak ada kayak waktu malam di rumah tuh emang udah nggak dipakai untuk belajar lagi, emang khusus untuk istirahat aja kayak gitu. Jadi timingnya beda ya. Kayak ada yang kurang kayak gitu karena terbiasa kan belajar malam di pesantren. Kalau di rumah kayak, aduh belajar apa ini udah capek kali seharian kayak gitu. Berarti bisa saya simpulkan kalau di pesantren memang manajemen waktunya emang dilatih ya. Maksud saat waktu makan, belajar, kemudian pagi kalau dihitung ya. Iya kalau dihitung itu greget. Yang pertama malas sekali dengar ribut-ributnya, tapi kadang jadi kayak kalau nggak ada yang trigger kita nggak gerak kayak gitu. Kalau misalnya di pesantren kita terpaksa gerak kan gara-gara ada yang trigger harus cepat. Kalau misalnya kita ada sekolah di luar, misalnya jam isoma, itu kami bebas Ustaz. Ada yang mau makan dulu atau mau salat dulu kayak gitu kan. Jadi kayak ini ngapain ya? Ini salat dulu apa makan dulu ya gitu. Kalau misalnya di pesantren udah jamnya salat kayak gitu. Nanti baru ada waktunya makan kayak gitu. Jadi emang lebih teratur aja kayak gitu. Kalau misalnya di luar itu lebih ke masing-masing kita sendiri yang manage kayak gitu. Kita sekarang tuh waktunya apa? Sekarang harus apa kayak gitu. Jadi memang dituntut kesadaran ya, kesadaran, kemudian pressure-nya juga beda ya, ya kan di pesantren. Memang di luar itu dituntut sudah kedewasaan juga, dia harus lebih dewasa melihat segala sesuatu itu. Misalnya kayak Dira bilang tadi kayak belajar. Kalau di sini kan kadang-kadang kita ndak ada ghirah, nggak ada semangat belajar, tapi dipaksa oleh wali kelas ataupun dipaksa dengan keadaan. Jadi mau nggak mau. Tapi ketika di luar, ya kalau kamu nggak care terhadap diri kamu, ini ya udahlah. Ketinggalan aja. Kalau di sini kadang-kadang karena hidup rame-rame tadi, lihat kawan serius belajar ataupun dia inilah, kadang tergerak kita ya kan. Ngikut dia. Tapi pendidikan itu terasa ya pada Dira ya. Kemandirian hidup itu ya dilatih ya, kemandirian. Tapi berbekas, maksud saya walaupun tadi Dira bilang tadi kalau di luar Ustaz saya udah mulai, maksudnya waktunya udah nggak tepat waktu lagi, tapi berbekas itu atas apa yang dididik di pesantren itu. Iya. Ya kan, terasa lah ya kan, walaupun ya kadang-kadang ya 6 tahun pun Ustaz pun dulu waktu tamat juga gitu kadang enggak semuanya apa yang kita terima di pesantren itu kadang-kadang di luar. Misalnya contoh ya, misalnya kadang kalau udah berada di alumni itu kadang-kadang sholat di sini jamaah terus. Cuma kadang-kadang di luar dia ada kegiatan, ini memang nggak baik. Ada kegiatan kadang agak tertunda. Tapi langkah atau gerak kita untuk sholat jamaah itu udah nggak asing bagi kita, ngerti nggak? Karena udah terbiasa kita. Ini kok udah jam sholat kok kita belum sholat. Jadi itu dia. Jadi kayak makan atau apa, misalnya makan enak, lauk enak, enggak enak itu udah enggak ada beban bagi kita. Karena kita udah terbiasa di pesantren, ada ikan asin, ada ini itu segala macam. Itu ya yang mau saya tanya ke Dira, hal-hal yang mendasar yang Dira rasakan di pesantren dan di luar terasa gitu ya kan. Salah satunya dari di manajemen waktu, sholat dan segala macam. Dira di Man Model di Man 1 tadi apa? Iya, di Man 1 aktifnya kegiatan apa saja? Dira kebetulan sebenarnya di Man itu banyak kali besar kegiatannya sampai kita bingung mau ngambil kelas apa kayak gitu. Tapi Dira fokus ke satu aja sih. Saya karena kan dari dulu di pesantren udah terlatih itu, jadi Dira ngambilnya itu lagi. Karena di pesantren udah terbiasa rame-rame, udah terbiasa yang namanya organisasi. Jadi Dira lanjutin aja ngambil organisasi. Kebetulan di Man Dira dapat amanah jadi bendahara umum di OSIM. Kalau misalnya sekolah-sekolah biasa OSIS kayak gitu. Kalau di Al-Manar kan OSPA. Nah Dira di OSIM-nya kayak gitu.
Baru aja kami penurunan bulan 10 kemarin. Sekarang maksudnya Dira Udah sekarang jadi purna. oh enggak lagi. Enggak lagi udah purna. Apa juga ini ya anak orang ini juga bentar lagi udah. Iya, karena kan Selesai udah juga. kelas 3 kan, jadi fokus untuk mengejar PTN aja. Jadi kalau di MAN itu dia enggak semua dilibatkan ya? Enggak. Pilihan ya. Iya, pilihan. Oh ya. Kok di sini kita di kelas 5 wajib semua ya? Termasuk di kelas 2 SMA-nya enggak semua masuk ini. Enggak semua. Oh gitu. Jadi kami ada open recruitment kayak itu. Nah, nanti di situ baru diseleksi orang-orang yang terpilih itulah nanti yang jadi anggota OSIM-nya kayak gitu. Pengalaman berorganisasi ini yang Dira rasakan di pesantren, apa yang Dira terapkan di luar? Ada enggak? Walaupun Dira di sini kemarin kan belum di sini kan kelas 4 ya baru jadi. Walaupun itu kan Dira melihat ya. Apa yang Dira lihat di sini yang ada Dira yang bawa ke sana ada nggak? Ada. Apalagi kan kalau misalnya di MAN tuh kan yang jadi istilahnya yang jadi kepala-kepala divisinya itu kan misalnya kawan-kawan kita sendiri Ustaz. Kita kan udah terbiasa tuh misalnya sama kawan-kawan sendiri yang misalnya yang satu maunya kayak gini, yang satu maunya kayak ini kan tuh kita udah sering karena emang kita selalu ketemu sama kawan-kawan sendiri. Jadi balik lagi ke situ. Misalnya lagi bikin event kayak gitu kan. Konsepnya pertama kayak gini, habis itu diubah maunya harus kayak gini. Itu kan jadinya orang beradu pendapat kan. Nah, disitulah kita kayak harus jadi penengah kayak gitu. Karena kan kami tuh ada istilahnya tuh teras. Teras itu ketua, bendahara dan sekretaris. Istilahnya kalau misalnya pejabat-pejabatnya di organisasi itu kan. Kami tuh nggak bisa yang harus ke satu pihak kayak gitu. Kami tuh yang kasih keputusan kayak itu. Masa kami berpihak sama satu orang atau satu kubu kayak itu. Jadi harus bisa kasih keputusan yang netral kayak itu, yang sama-sama bisa diterima kayak itu. Disitulah kita harus benar-benar bijak kalau misal dalam mengorganisir si kepala-kepala itu tadi kayak gitu. Iya, berarti kan itulah dia kan di pesantren itu kita dilatih dengan masalah, ya kan, dengan menghadapi berbagai dinamika karakter orang. Ya kan, pas di luar Dira dapat itu masalah itu, jika beda pendapat ini kan. Nah, kalau di sini misalnya saya lihat misalnya di kerja kelompok misalkan, Dira aktif di pramuka dulu kan. Di pramuka itu kan kadang kan kalau ada apa challenge ataupun lomba apa kan di situ kan. Iya, itu kan dilatih chemistry sama anggota-anggotanya. Nah, itulah yang pernah kita rasain itu terapin lagi kayak gitu. Oh, ini ketemunya masalah yang kayak gini lagi kayak gitu. Jadi harus bisa benar-benar bijak dalam mengambil decision atau keputusan itu kayak gitu. Jadi makanya kan anak-anak kalau di pesantren itu kan banyak masalah ya dihadapi kan. Karena memang hidupnya dengan orang-orang yang pikirannya juga bermacam juga, ya kan. Nah, Ustaz dulu waktu kuliah kayak gitu juga kadang ketika pengalaman. Walaupun Ustadz hadapinya udah terasa santai aja karena ini sudah saya lalui hal kayak gini. Udah nggak takut lagi, udah nggak ada rasa, aduh harus kayak mana kayak itu udah tenang kayak itu. Menghadapinya udah kayak oh iya gini tuh kita cari solusinya kayak gini aja kayak gitu. Udah lebih terbiasa karena ketemunya kayak gitu terus. Ustadz dulu waktu awal-awal kuliah itu bertemu dengan kawan yang non pesantren. Jadi kami ikut apa dulu ya? Posiju itu isi Posiju kalau nggak salah Ustadz. Dia semacam ospek ya dulu. Kalau dulu bahasanya ospek sih, semacam apalah anak-anak baru ya. Jadi ada diinin sama Bang Leding kayak semacam bukan pelonco sih. Kami bukan ospek kayak ini enggak, tapi mereka menguji nyali kita, kemudian pengetahuan mental kita. Tes mental ya. Jadi yang kawan Ustadz non boarding ini dia kayak panik ataupun dia menghadapinya kayak mana gitu kan. Kalau Ustadz ya udahlah relax aja lah. Kita kan dididik sama keamanan sama Ustadz pengasuhan aja udah apa ya. Ya itu juga kami juga ada istilah kami tuh evaluasi. Jadi setiap habis event-event tuh pasti ada evaluasi kan. Nah itu pasti pas masa-masa Dira masih jadi junior, saya masih jadi adik-adik, kakaknya tuh kan yang mengeval itu memang ya, ini guru kayak gini kalian. Jadi kayak
oh udah biasa nih, sering kok nih kayak giniin dulu, udah nggak kaget lagi, orang udah pada takut sama kita. Oh ya udah kayak gitu. Iya. Gak ada takut, misalnya nggak ada takut yang panik harus kayak kakak tuh kayak gini, abang tuh ini, kita nggak, biasa aja kayak gitu. Dulu di sini lebih lagi ya. Lebih lagi. Iya kan? Ya. Dulu sering masuk mahkamah Dira enggak? Enggak ya. Tapi pernah. Pernah. Makanya dia harus masuk mahkamah dia. Jadi kalau santri enggak pernah masuk mahkamah, ya kan? Kalau nanti suatu saat disuruh pergi ke kantor kepolisian, udah takut dia, ya kan? Misal kena tilang, menghadap polisinya nggak berani, ya kan? Maka di sini nanti menghadap ustazah ini karakternya mungkin strength sedikit, habis tu ada ustazah lain levelnya lebih tinggi sedikit lagi kan? Nah itu sebenarnya pendidikan. Cuman dulu kalau Dira dulu waktu jalaninya nggak terasa mungkin waktu santri ya kan, misalnya jika anak-anak sekarang takut bertemu ustaz ataupun ustazahnya, tapi pas di luar rupanya ini loh manfaatnya ya. Dulu saya menghadapi ustazah misalnya yang agak strength, jumpa sama kakak yang kayak Dira cerita tadi, kayaknya udahlah B aja lah, udah ya kan? aja. Ya kan udah, karena kita chill. udah ini ya. Berarti di OSIS ya Dira ya? Iya. Di OSISnya. Kalau ekstrakurikuler lain enggak? Dira ngambil kelas esai. Esai itu Esai itu kayak nulis. Artikel nulis. Tapi lebih ke karya ilmiah. Jadi pasti berkaitan dengan sains kayak gitu. Cuman Dira memang lebih ke arah sains dibanding sosial dan humaniora ada kurang. Lebih ke sains karena kalau sains rujukannya tuh lebih banyak biasanya. Kayak misalnya penelitian ini tuh lebih banyak. Jadi dan kedepannya nanti emang Dira mau ke arah sana kan. Jadi dari sekarang siapinnya emang ke arah saintek kayak gitu. Dira essay itu nulis tentang apa? Maksudnya ilmiah. Karya ilmiah. Karya ilmiah. Alhamdulillah kemarin. Fokusnya apa? Yang contoh yang Dira udah pernah tulis apa? Yang udah pernah itu penelitian Ustaz. Penelitian. Jadi kan Kemenak tuh ngadain kayak lomba penelitian. Yang tapi MyRes tuh ya? Iya MyRes. MyRes. Jadi kemarin tuh alhamdulillah sempat jadi semifinalis MyRes. Tapi nggak sampai final karena mungkin kurang presentasi atau apa ya. Mungkin belum rezeki aja. Cuman alhamdulillah udah sampai ke tahap nasionalnya udah alhamdulillah kali kayak gitu. Itu kemarin tentang penggunaan, gimana ya jelasinnya. Jadi kami tuh bikin kayak kotak amal canggih kayak gitu, tapi berbasis Arduino Uno. Jadi Arduino Uno tuh kayak komponen kayak gitu. Dia tuh bisa dipakai untuk nge-scanning kayak gitu. Jadi kayak dia ada kemampuan AI juga. Nah, kotak amal, pokoknya kami ngambil kasus dari beberapa kasus yang udah sering terjadi kan, kotak amal tuh sering kali kecolongan. Nah, jadi keluarlah ide penelitian untuk bikin kotak amal yang lebih canggih, yang mana nanti kami pakein komponen Arduino ini dipadukan sama kayak LCD kayak gitu. Jadi setiap dia tuh ada kemampuan sensoriknya Ustaz. Kalau misalnya ada kegiatan mencurigakan itu dia langsung bunyi alarm kayak gitu. Sensoriknya tuh langsung berfungsi kayak gitu. Jadi meminimalisir orang-orang yang mau nyolong kotak amal kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kotak amal tapi versi lebih canggihnya aja gitu. Oh gitu ya. Itu kelas esai tadi. Itu kalian kalau ada kelas ekstra itu kapan sih masuknya? Di waktu belajar pagi atau di siang? Enggak, dia ada kan, jadi hari Jumat sama Sabtu itu kami pulangnya siang, nggak sampai sore. Nah di hari itulah ada kelas ekstrakurikuler. Oh gitu. Saya Jumat siang atau Sabtu siang kayak gitu. Ustadz juga mau belajar sebenarnya sama Dira, undang Dira ke sini untuk sharing ya antara apa kegiatan di luar sana, apa yang bisa kita tambah di sini ya kan. Dan Ustaz Ikram pun sama kepala sekolah di Man Model tuh beliau satu ini S3 Ibu Nur ya kalau nggak salah ya. Ustaz Ikram sering juga kadang sharing kan. Makanya Ustaz
Sebenarnya nanti selain Dira juga ada orang-orang lain yang sudah sekolah di mana, di SMA ini, SMA itu. Jadi kita bisa bertukar pendapat, tukar pikiran apa yang kayak Esa ini kan. Kalau di sini di Almanar dia di kelas 6, tapi dia enggak terlalu mendetil kayak Dira bilang tadi ya. Mayres itu memang Almanar belum terlibat. Makanya kemarin Ustaz juga udah mulai jajaki juga tuh Ustaz pelajari ya kan. Apa tentang Mayres itu ya. Semoga tahun depan bisa inilah anak-anak ini. Selain itu apa yang Dira yang ada di sini gimana ya? Apa hal baru yang Dira dapatkan di luar itu? Apa dari segi kegiatan ekstra ataupun yang nggak ada di sini apa? Apa ya? Dira kan selama di Almanar belum pernah siapin acara kayak gitu. Di luar kan setiap acara tuh memang dari anak-anaknya yang ngadain panitianya kayak gitu. Jadi baru aja buat Dira jadi panitia kayak gitu. Terus juga ini UTBK. Ini kan di Almanar gak ada kelas UTBK khusus kan ya, persiapan bimbingan UTBK. Nah kalau di MAN itu dari kelas 1 aja udah disiapin, udah ada dapat bimbingan UTBK kayak gitu. Jadi nanti pas kita mau tes untuk masuk perguruan tinggi itu udah terlatih kayak gitu, udah banyak latihan soal, udah belajar dari jauh-jauh hari kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi udah nggak shock lagi. Kalau misalnya di Almanar kan kebanyakan itu persiapannya memang setelah lulusnya kayak gitu kan, di waktu-waktu kosong sebelum pelaksanaan UTBK itulah persiapannya. Tapi kalau misalnya di MAN itu dari awal kita masuk MAN aja tuh udah dikasih persiapan kayak gitu. Jadi kalau di Almanar kan belajar ilmu umum aja jalan terus kan. Tapi kalau untuk persiapan mendetil itu kan ndak ada dikasih trik menghadapi. Kan dia walaupun kita belajar banyak ilmu kan, kalau ikut sesuatu kayak tes PNS juga kita harus belajar juga itu taktiknya, soal-soalnya kayak ikut TOEFL. Walaupun kita ada ilmu yang kita bawa, tapi kita harus melatih dengan soal-soal yang biasa keluar di situ. Tapi untuk UTBK udah ada di sini Dira. Jadi sejak tahun lalu Ustadz Wali kelas dulu udah ada mulai UTBK. Jadi kebetulan tahun lalu yang tamatan kelas 6 kemarin itu mereka ada sekitar 30 orang dapat beasiswa Basnas. Jadi dia pembiayaan untuk ke perguruan tinggi Dira. Disitulah kemarin starting pointnya kami mulai kerjasama dengan bimbel di luar. Waktu itu mulailah kelas itu, dan tahun ini udah lanjut walaupun belum ini beasiswa Basnasnya baru dibuka, tapi belum ada beasiswa, tapi udah anak-anak udah sepakat ikut kelas itu. Sekarang mereka masuknya pagi, hari Sabtu Minggu kalau nggak salah Ustaz. Udah mulai kan kehilangan. Oh Selasa, Kamis, Sabtu ya mereka udah mulai kelas. Jadi memang dulu Ustaz tahu karena dulu terlibat juga, Ustaz dulu pernah di TU. Di tahun-tahun berapa itu pernah sebenarnya kita tawarkan ke anak-anak ini kan, karena dia kan nih biaya ekstra dia Dira kan, misalnya kemampuan anak-anak. Dulu pernah sebelum yang 2 tahun yang 2023 kemarin berjalan itu pernah ditawarkan kesepakatan kan anak, tapi anak-anak itu belum mau waktu itu. Dia teringat pernah Pak Putra pun bola sekolah pernah juga menawarkan, dan orang bimbel pun pernah juga datang sini. Cuma anak-anak itu waktu itu belum terbuka istilahnya kan. Belum belum dapat sosialisasi gitu. Kemudian di tahun lalu pas juga ini dapat beasiswa Basnas itu baru mulailah ya kan. Sekarang pun ada UTBK, ada juga yang bimbel luar negeri ya. Apa itu? Dinas juga ada. Kedinasan Skaba ya. Yang ini ya masuk Polri DNI itu ya. Satu lagi juga bimbel Timur Tengah juga ada. Yang baru-baru ini lulus ke Tunis itu Daniel itu, dia juga dapat bimbingan ini dia Timur Tengah ya. Berarti itu ya Dira ya, salah satu yang tadi. Tapi alhamdulillah Almanar udah ada Dira ya. Udah inilah. Soal sekolah dinas itu kemarin saya juga sempat sharing juga sih sama Ibu Nur kan. Yang langsung mengarah ya. Ya, cuma memang belum ada belum ada hasilnya. Maksudnya belum kan kelas kedinasan kan baru dibuka 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Jadi belum ada lulusannya kayak gitu.
Masih digembleng lah, belum ini keluar hasilnya. Apa namanya, kalau dulu ya Dira kan, masa-masa Ustadz dulu memang beda sama anak sekarang. Kalau dulu kadang-kadang kami kan, ini kan udah mudah informasi kalau sekarang. Kalau dulu kan Ustadz pribadi ya, sama waktu kuliah itu kadang ikut ini, mana trennya yang tren di kampus. Udah, dulu kami di bahasa Inggris trend, udah ngekor trend semuanya. Tapi sekarang kalian sudah banjir informasi, bisa pilih kemana. Jadi makanya mulai sekarang udah bisa dirancang ya. Makanya Ustaz kalau di Aliyah itu saya bilang, kalian jangan mikir masuk kuliah itu waktu udah naik kelas 3, tapi mulai kelas 1 udah mulai mikir, oh kamu mau tes polisi misalnya. Udah fisik mulai kelas 1 SMA udah latih terus, berlari, angkat besi, angkat barbel segala macam. Jadi bukan waktu udah mau keluar baru mikir mau kuliah di mana. Ustaz ada nonton podcast siapa tuh, si Safira ya, yang Clash of Champion itu. Oh iya. Ya kan? Dia itu kan mulai kelas 3 SMP udah mulai mikir ya kan. Udah mulai mikir saya kuliah kemana, ya kan? Di SMA dia dapat beasiswa ke Korea. Jadi bisa pikir dia dari di SMP-nya udah mulai mikir ya kan. Nah, ini kadang-kadang yang belum ada di kita ini bagi santri masih meraba-raba pas keluar saya mau mana ya? Ya mau kemana? Gitu. Tapi bagusnya dia sudah dirancang kalau arah kemana. Berarti Dira lebih ke ke sainteknya ya. Rencana kuliah berarti di mana? Di sini di luar, di dalam negeri? Kebetulan orang tua dia nggak kasih di sini, jadi keluar, tapi keluar kota, nggak keluar negeri. Kayaknya nggak keluar negeri sih. S2 aja keluar negeri. Ya. Dira pun kan modal bahasa Inggrisnya pun oke sekali saya pikir ya. Boleh lah, ada juga orang berpendapat misalnya kayak yang S1-nya boleh dalam negeri dulu ya kan. Kemudian S2 ada kesempatan cari pengalaman jadi lebih matang kita kan. Ya. Jadi pelan-pelan dulu dari keluar daerah sendiri baru keluar lebih jauh lagi. Pengalaman itu ya. Kemudian dari segi sikap apa yang berubah pada Dira, akhlak ataupun karakter dengan di pesantren dengan di luar itu? Karakter Dira lebih karena di luar jadi kayak apa-apa tuh lebih bebas kayak gitu saat misalnya Dira kalau ngomong apa yang ada di pikiran Dira keluarin aja kayak gitu. Karena kan kalau nggak tahu ya, mungkin karena orang-orang surround dari daerah-daerah di sekitar Dira juga orang-orang kayak open minded kayak gitu. Maksudnya nggak apa-apa kalau Dira ngomong pendapat Dira kayak ini, opini Dira gini tuh orang nggak apa-apa kayak itu. Jadi Dira lebih berani ngomong aja kayak itu. Kalau misalnya menurut Dira tuh kayak gini masalahnya kayak gini, oh ya udah Dira lebih bebas ngomong aja kayak gitu. Saya nggak ada takut-takut yang kayak nggak usah pendam aja kayak itu, nggak penting juga. Tapi kadang-kadang pendapat kita tuh bisa influence orang lain juga, bisa berpengaruh untuk orang lain juga. Jadi itu sih nggak takut untuk ngomong lagi kayak gitu. Kalau di sini dulu takut kenapa? Takut ngomong karena melanggar bahasa ataupun takut misalnya salah ngomong karena takut pengasahan atau gimana? Karena dia merasa karena kita di sini kan nggak bisa akses internet yang secara ugal-ugalan kayak gitu, misalnya terbatas kayak itu. Jadi dia kayak kalau misalnya dia ngomong kurang sources aja, kurang sumber aja kayak gitu. Jadi ya udah kalau misalnya yang menurut dia nggak perlu dibahas ya udah nggak usah dibahas kayak itu, karena dia kurang informasi juga kayak gitu. Bukannya nggak dapat informasi ya, maksudnya kurang, kan terbatas, kita nggak bisa selalu buka internet kayak gitu. Kalau misalnya di luar, misalnya kita mau cari sesuatu ya tinggal search aja kayak gitu. Sekarang kan media udah banyak. Iya. Jadi sebenarnya kalau pada dasarnya kan kita ada salah satu moto itu berpikiran bebas ya. Iya. Santri di situ apa sih kebebasan yang maksud di situ? Tapi kebebasan yang terpimpin, yang terkontrol kan, dibina, dibimbing. Karena memang pesantren dibatasi kayak akses internet dia bilang ini betul ya kan. Karena nggak bisa sebebas yang di luar itu kan. Kalau di sini memang bahkan sekarang kan ada kelas kelas multimedia itu anak-anak itu kadang dikasih juga kesempatan, tapi memang full controlling oleh ustaz-ustazah ya kan, nggak bisa ini juga. Kadang ustaz sendiri pun di sini kadang ada dulusan ini kan, ya udah yang mau cari Google belajar silahkan, tapi kadang nanti ada juga yang error. Pertama-tama dia belajar jadi informasi, tiba-tiba udah buka YouTube dan nonton hack bola gitu kan. Nah, kadang hal-hal kayak gitu jadi inilah berubah
Tapi selama Dira di pesantren Ustaz, maksudnya itu nggak jadi masalah sih sama Dira, karena justru kalau misalnya kayak gitu kita jadi ningkatin kreativitas sendiri kayak gitu, kita jadi think out of the box kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kita nggak tahu apa-apa, kita tinggal explore media sosial kan, tapi kok di sini kan kita nggak, kita memang ya udah berpikir apa yang ada aja kayak gitu, nggak sampai nyari-nyari keluar kayak gitu. Kalau di sini jadi pure kreativitas kita sendiri, karya kita sendiri gitu. Kalau source of knowledge itu ya library. Iya. Ya kan? Iya tapi. Nah, jadi harus minat baca harus tinggi ya kan. Nah, tapi enggak, kalau di kelasnya kadang kayak dulu siapa yang mutas ke Turki itu kita kasih, cuman terbatas ya. Misalnya dia mau cari apa, misalnya kita kasih. Ada kemarin dia tukaran belajar, dia persiapan tukaran belajar, kita kasih juga. Tapi memang enggak sebebas yang kayak di luar itu ya. Harus dikontrol juga. Iya. Karena di luar memang banjir informasi Dira, tapi harus ada filter. Itu dia. Kalau nggak ada filter dah selesai ya. Akan salah langkah. Tapi saya pikir Dira sudah ada dasar hingga ada universitas pesantren tadi, sudah bisa memilih lah mana yang terbaik tadi kan. Oke Dira, saya pikir kita cukupkan dulu conversation kita. Dialog ya. Apa namanya? Bahasa Inggris enggak nih lagi Dira? Masih Dira juga nambah bimbel untuk karena kan Dira ada mau ngambil TOEFL juga Ustaz. Jadi udah ngambil bimbel juga bahasa Inggris untuk persiapan TOEFL. Terus juga kira-kira ini alhamdulillah Dira baru menang esai bahasa Inggris juga, esai internasional, dapat penghargaan Merit Award. Dapat sertifikat juga. Ada hadiahnya tuh kita dapat lisensi. Dia belum buka juga lagi emailnya. Pokoknya dapat baru dapat info. Sekitar 70 pound sterling. Siapa pelaksananya? Immerse Education di Inggris. Oh Inggris. Dia, kalau nggak salah Inggris deh ya. Nah, itu online ya, dia ikut online. Sertakan itu tulisan. Oke. Ada Zoom-nya. Selamat satu. Tapi kalau belajar bahasa di luar enggak kayak di sini ya? Kurangnya aplikasinya aja Ustaz. Oh iya. Kita kan bisa emang karena aplikasi Ustaz. Dan saya habis belajar coba ngobrol, praktis. Habis belajar praktis. Kalau di sana enggak. Belajar aja. Enggak, karena enggak ada teman praktis. Jadi paling diaplikasikan ketika lagi belajar itu aja sih. Kebiasaan itu sehari-hari enggak ya. Benar-benar walaupun kadang-kadang ada anak-anak jadi celah enggak ngomong, tapi karena ada disiplin tadi, mau nggak mau dia ngomong ya kan. Pembiasaan tuh ada ya, keberanian untuk bicara tuh ada. Tapi kalau di luar memang kembali ke kesadaran masing-masing. Sama halnya juga kayak Ustaz dulu kuliah di bahasa Inggris kan Dira. Saya pikir dulu dalam daily life itu kan we speak in English, but ada yang Aceh, ada yang saya kemarin dulu kan tamat tuh nggak tahu ya kayak mana keadaan, yang bayangkan kalau saya kuliah bahasa Inggris kayak full English semua ngomong, ya ternyata enggak juga. Tapi kembali ke kita, kalau dengan dosen kita ngomong bahasa Inggris ya kan, tapi memang kembali ke kita lah. Memang sama juga lah, ya sering saya bilang ke anak-anak tuh, kalau udah berada di luar itu memang kedewasaan itu dituntut ya kan. Kalau kamu peduli terhadap diri kamu, pasti kamu akan kerja keras untuk mencapai apa yang kamu mau ya. Kalau di sini mungkin masih ada wali kelas yang, walaupun di luar ada juga wali kelas lebih intensif juga turunnya, tapi maksud Ustaz dalam kehidupan sehari-hari kayak malam sini dikontrol, kemudian setelah ini enggak menemani kita 24 jam kita kalau kerjakan guru kan dari gitu. Jam sekolah aja ya. Iya. Tapi beneran penting saat aplikasi, karena kita mungkin dapat new word, new phrase, tapi kita jadi lupa apa yang udah pernah kita belajar kayak itu. Emang Dira aja beberapa kata-kata yang udah pernah dipelajari ada yang kayak lupa, vocabnya udah lupa kayak itu, karena nggak pernah dipakai. Kalau misalnya kita setiap hari kan di sini pakai apa aja yang kita obrolin pakai bahasa Inggris kayak itu. Kalau luar udah enggak lagi. Iya. Apa pesan Dira untuk kawan-kawan yang di sini atau adik-adik yang sedang belajar di Al-Manar nih? In English. Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, ya udah. Fighting. Mix in English. Ya, sometimes English, sometimes in bahasa. Apa? Pokoknya kata-kata bijaknya. Fighting pokoknya semangat terus, karena belajar itu never easy guys, pasti selalu capek, selalu susah, tapi
apa yang udah kita usahain tuh pasti hasilnya juga gak pernah mengecewakan. What have you done? What have you struggle in? It will be, it will be a diamond. Pokoknya kalau misalnya kita dapat masalah setiap kali belajar tuh jangan kayak nganggap sekali belajar terus gagal tuh langsung bilang gak bisa tuh jangan. Karena itu mungkin salah satu jalannya supaya kita bisa kayak gitu. Karena kalau misalnya kalau misalnya terus berhasil kapan kita dapat pelajarannya, itu bukan pelajarannya kayak gitu. Jadi ini satu lagi, when life gives you lemonade, make mojito. Kalau misalnya dunia tuh kasih kamu kepahitan, keasaman, itu dibikin manis, dibikin enak, jangan dibikin susah kayak itu. Karena udah tahu pasti belajar di pesantren tuh capek kali. udah merasakan capeknya. Jadi fighting, semangat. Iya. Kalau di Mahfudhah itu apa? Wa man lazatu illa ba'da ta'abi. Iya. Maksud Dira tadi yang saya tangkap kalau kita belajar itu kan memang tujuan belajar untuk sukses, tapi kan tidak semuanya berjalan mulus, ya kan? Misalnya kita mencoba sesuatu gagal, dan di situ sebenarnya ada pelajaran ketika gagal, kan? Kita juga belajar dari kesalahan, dari kegagalan tadi ya. Kegagalan itu adalah belajar. Iya, kan? Itulah pelajarannya sebenarnya. Ya kan? Cuma kadang orang sering kecewa, kemudian dia merasa putus asa, merasa tidak berguna dan segala macam ya. Sebenarnya kegagalan itu ya kesalahan ya, itulah pelajaran ya. Nah, itu yang ini ya. Saya lihat kedewasaan Dira berpikir sudah ini ya. Pikir kritisnya juga udah. Enggak ada beda. Dira yang dulu masih Dira yang sekarang. Intinya tadi apa yang dilalui Dira di pesantren efeknya luar biasa ya. Justru jadi power buat Dira di luar. Yang Dira rasakan di kepada kepribadiannya, baik itu karakter, kemudian kebiasaan. Jadi bagi kalian yang para santri yang sedang menempuh pendidikan ya, tidak perlu merasa berat, memang berat, tapi ya jalani aja lah, nggak usah dipikirin. Tapi hasilnya nanti secara sadar atau tidak sadar akan terasakan sama seperti yang Dira rasakan ya kan. Ustadz sendiri pun juga gitu Dira, tamat 6 tahun di pesantren ya kan. Mungkin di awal di waktu jalani masa santri itu ya kayak nggak terasa apa sih manfaat nih ustaz nih ustazah merepet kasih ini diceramahin terus setiap hari, tapi someday ya kan nanti pada suatu hari nanti itu akan dibangkitkan ingatan-ingatan guru itu, nasihat-nasihat. Ternyata ini loh manfaat ustaz ustazah dulu ketatkan disiplin bahasa, disuruh hafal pelajaran, kemudian ada masalah ini. Itu akan terasa secara sadar dan tidak sadar aja. Mungkin kalau kawan-kawan yang lain di luar yang sekarang udah di luar juga sama juga mungkin ya. Banyak sih Ustaz kadang ada terima semacam bukan curhat sih karena di DM ataupun cerita. Itu kan Ustaz ada orang yang yang rindu juga. Ustaz boleh ke pesantren nggak? Boleh, datang aja. Bilang asalkan datang dengan wajar, dengan pakaian yang sopan, is okay, ya kan? Oke, terima kasih Dira sudah membawa ya ilmu baru bagi Ustadz ya dalam sharing ini ya. Yang penting kita menyertai Allah di setiap langkah kita. Insya Allah jadi, tapi kayak gitu Ustadz. Dira kalau misalnya apa-apa pasti kayak teringat, kalau misalnya Allah nggak ridho, nggak mulus nih. Jadi harus pasti including Allah di setiap apa yang mau kita buat kayak itu. Allah selalu bertaut dengan kehidupan kita ya, dalam setiap gerak langkah kita ya, Dira ya. Oke Dira, selamat tadi atas prestasi Dira yang baru menjuarai tadi Dira? Esai internasional. Saya doakan Dira sukses terus. Amin, ya. Doain kamu ya nggak perlu merasa Ustadz saya tamat 3 tahun enggak. Saya enggak pernah menganggap anak-anak murid saya itu membeda-bedakan ya kan. Ini kawan-kawan kamu, ini guru-guru kamu yang di Al-Manar, Ustazah. Kalau jumpa di luar silakan sapa dan segala macam ya. Dimanapun kamu berada ya. Whenever you go, whenever you insya-Allah ya Allah mudahkanlah ya. Amin. Oke Dira, terima kasih sudah jauh-jauh datang ya.
ke podcast. Nanti kita ini ya ada perbandingan dulu podcastnya masih Ya Allah. ya kan? Viral tau Ustaz. Nah, ini kan udah lumayan bagus nih Dira, udah lumayan inilah ya kan. Ini untuk membanggakan santri juga para alumni ya kan. Nanti insyaallah di lain waktu Studio. udah ya kan kita ngobrol lagi Dira ya. Oke, thank you Dira ya for coming ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.